Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Alhamdulillah sahabatku, berjumpa lagi dengan Abu Muhammad. Kita dakwah siang dan malam untuk sampaikan kebaikan, agar kebaikan-kebaikan itu menyebar pada siapa-siapa yang kita sampaikan ini agama. Hari ini kita mau coba untuk mengulangi suatu kisah yang sangat terkenal ketika suatu kali Nabi Musa alaihissalam akan berangkat ke Bukit Tursina. Dalam perjalanannya bertemu dengan seorang tua, dan dia sudah kaya raya. Badannya gemuk, putih. Kemudian dia berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Allah, hartaku sudah banyak, kekayaanku sudah banyak. Aku usahakan terus makin banyak ini hartaku. Hidup aku sudah bahagia. Nanti kalau engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong sampaikan bagaimana caranya supaya harta ini berkurang, biar tidak datang lagi nikmat yang banyak-banyak seperti ini." Maka Nabi Musa ucapkan, insya Allah nanti jika ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan saya sampaikan. Maka Nabi Musa alaihissalam pun berjalan terus. Dalam perjalanannya itu dia bertemu dengan seorang tua lagi yang sangat miskin. Dia hanya mempunyai satu selimut saja, satu kain. Dia punya satu kain yang untuk membalut tubuh dari pusat sampai lututnya saja. Maka ketika itu dia berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam dan mengatakan, "Wahai Nabi Allah, nanti kalau jumpa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong sampaikan, tolong tambahlah nikmat aku ini. Aku ini miskin, yang aku punya hanya lota ini saja, tempat air ini, sama kain ini. Tolong bilang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah nikmat kepada aku." Maka Nabi Musa alaihissalam pun berkata, "Insya Allah nanti aku sampaikan." Maka ketika sampai di Bukit Tursina, Nabi Musa telah berjumpa dengan Allah, bercakap-cakap. Dan dia kemudian menyampaikan apa-apa yang diingatnya dalam perjalanan ke Bukit Tursina, untuk menyampaikan apa yang dimintakan oleh umatnya tadi untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan kepada orang pertama yang kaya tadi, kalau dia ingin kekayaannya itu berkurang, maka bilang sama dia agar dia berhenti bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kepada orang yang miskin tadi, orang yang tua miskin tadi, maka katakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhentilah dia mengeluh dan banyaklah untuk bersyukur kepadaku. Maka Nabi Musa alaihissalam pun turun. Kemudian dia menjumpai orang tua yang pertama tadi, yang kaya raya tadi. Maka ketika itu orang tua itu sedang memegang suatu tongkat kayu di depan rumahnya, menunggu Nabi Musa alaihissalam untuk datang. Ketika Nabi Musa datang, Nabi Musa katakan, "Aku sudah sampaikan apa permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, agar kekayaanmu ini berkurang, nikmatmu itu berkurang, maka kamu diminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurangi sedikit saja rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar itu orang tua itu marah, mukanya merah. Dia hentakkan
Saking marahnya dihentakkan itu tongkat dia. Sambil dia berkata dihentakkan tongkatnya. Mana mungkin dia bilang. Mana mungkin dihentakkan tongkatnya. Aku mengurangi rasa syukur aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya rasa syukur, banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Mana mungkin aku bisa mengurangi syukur aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba sahabat, tongkat yang berada di tangannya itu, karena dia masih mau ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tongkatnya itu pun langsung berubah menjadi emas. Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah nikmat itu kepada orang yang mau bersyukur. Tambah nikmat lagi. Maka kepada orang yang kedua tadi, orang yang miskin tadi, Nabi Musa pesankan, Allah Subhanahu wa taala telah firmankan agar kamu banyak bersyukur. Agar kamu jangan mengeluh, syukurin apa yang ada. Maka ketika itu, dia dengan marahnya dia mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa bersyukur? Aku cuma punya ini, dia bilang. Dia punya lota saja. Maka akibat kata-katanya itu, sahabat, maka tiba-tiba datang satu angin saja. Angin kencang, pus. Maka hilang semua. Kainnya hilang, lotanya pun hilang. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Satu pelajaran bagi kita hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang terjadi kepada orang-orang mukmin, walaupun hanya tertusuk duri, tapi itu akan menjadi asbab untuk penghapus dosa. Sakit akan menjadi penghapus dosa bagi dia. Kesusahan-kesusahan hidup dia akan menjadi penggugur dosa. Sehingga dalam mafhum hadis dikatakan bahwa sakitnya seseorang itu menghapuskan dosa, sehingga ketika akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dosanya pun sudah habis. Tidak ada dosa lagi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dakwah singkat ini menjadi itibar bagi kita sama-sama. Kita lanjutkan dakwah kita di mana-mana. Siang dan malam kita dakwakan, sampaikan kebaikan ke seluruh alam. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.